Halo adik-adik, Shalom. Apa kabar semuanya? Lama tidak berjumpa ya. Nah, kakak berharap adik-adik semua dimanapun berada dalam keadaan yang sehat. Dan kalau ada adik-adik yang sakit, kakak berdoa kiranya adik-adik yang dalam kelemahan tubuh diberikan kesehatan dan kekuatan, terlebih khusus di hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak yang akan pimpin kita dalam pelayanan ibadah sekolah minggu online di YouTube Bina Warga, dan yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan adalah kakak Dina. Nah, adik-adik semuanya, mari siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyanyi. Dari pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Nah adik-adik, kita akan menyanyi pujian ini dengan gerakan. Adik-adik di rumah bisa ikuti kakak gerakannya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi pujian ini ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita akan membuka ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh dan teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami dianugerahkan hari yang baru, terlebih khusus hari di mana kami datang beribadah kepadamu ya Bapa. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya anak-anak Tuhan yang mengikutinya di rumah masing-masing dan dimanapun mereka berada dapat diberkati lewat pelayanan ibadah sekolah minggu online YouTube Bina Warga ini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, puji-pujian kami, doa kami, dan juga cerita firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini, yang menguatkan kami dan mengajarkan kami anak-anak-Mu. Bapa, kiranya Engkau menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami datang berdoa dan melandaskan ibadah kami ini. Amin.
Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Dina. Adik-adik semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sudah siap dong dan pasti sangat bersuka cita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Dina, mari kita menyanyi dari pujian baca kitab suci. Adik-adik di rumah pasti tahu dong lagu ini. Kakak undang lagi adik-adik di rumah untuk berdiri. Dengan gerakannya kita akan menyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada Kakak Dina untuk menyampaikan cerita firman Tuhan, saya persilahkan. Halo adik-adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Dina di sini. Ya, puji Tuhan, Kak Dina akan bercerita kembali untuk adik-adik semua dimanapun kalian berada. Ya, adik sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Dina akan pimpin dalam doa kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau pada kesempatan ini kami boleh bertemu secara online melalui YouTube Bina Warga untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati Kak Dina yang akan bercerita, menolong Kak Dina supaya firman Tuhan boleh disampaikan kepada kami, anak-anak Tuhan, dan kami semua diberikan kemampuan untuk dapat mendengar dengan baik dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Hari ini Kak Dina mau bercerita dari Alkitab Perjanjian Lama. Dari Bilangan 13 ayat 1 sampai 31 dan Bilangan 14 ayat 1 sampai 31. Cukup lumayan panjang ya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah sama mama dan papa atau kakaknya. Ya. Judul cerita kita hari ini tentang belajar dari kisah ke-12 pengintai. Tuhan menyertai. Ada apa ini? Wah, adik coba lihat ada apa di situ? Ada sebuah mata ingin mengetahui isi dalam box tersebut. Ya, siapa yang di sini pernah mendapatkan sebuah kado kejutan yang adik tidak tahu apa itu isinya? Tentunya penasaran kan, ingin melihat apa isi kado yang adik terima tersebut? Apakah itu sesuai dengan harapan adik-adik atau tidak? Nah, kan adik nggak tahu. Nah, saat ini Kak Dina mau mengajak kalian semua untuk menebak apa sih isi dalam kotak atau box tersebut. Ya, coba siapa yang bisa menebak yang pertama? Tebak aja apa saja benda-benda yang ada dalam kotak tersebut. Kak Dina mau tunjukin satu dulu nih. Kita lihat ya, apa sih dalam kotak tersebut? Yang pertama, ada apa itu adik? Ya, ada buah anggur. Nah, ternyata dalam kotak tersebut ada buah anggur. Siapa di sini yang suka anggur?
Pasti ada yang suka ya. Rasanya juga enak. Dan Karina mau tunjukkan lagi. Apa lagi selain anggur dalam kotak tersebut? Siapa yang bisa tebak? Wah, apa itu? Siapa yang tahu? Ada lebah-lebah di atasnya terbang. Dan lebah itu menghasilkan apa, Didik? Iya, madu. Siapa yang benar tebakannya? Nah, ada madu ternyata dalam kotak tersebut. Kita lihat lagi. Ada apa lagi dalam kotak tersebut ya? Tada! Ada mainan boneka. Wah, siapa yang betul tebakannya? Ada mainan boneka. Nah, hebat kalau Andi bisa tebak dengan tepat. Nah, isi dalam kotak tersebut ya. Berikutnya, apalagi ya? Tadi sudah ada anggur, madu, boneka. Kalau di sini adik suka madu nggak? Ya, rasanya manis ya. Dan madu itu bisa bagus bagus untuk kesehatan tubuh kita juga. Adik harus rajin minum madu ya. Dan siapa yang suka bermain boneka? Pasti anak-anak perempuan ya. Semua merasa senang ya kalau main boneka kan. Nah, Karina juga senang kalau bisa bermain boneka. Rasanya seperti ada teman kalau bermain dengan boneka. Ya, terus apa lagi ya? Hah, ada robot. Nah, di sini pasti anak laki-laki yang suka nih. Siapa yang suka main robot? Nah, pasti anak laki suka ya main robot ya. Robot-robotan, apa saja bisa dari Lego, dari Roblox ya, macam-macam sekarang robot-robotannya. Nah, pasti seru, seneng deh main robotnya anak laki-laki nih. Terus, terakhir nih Kak Dina mau tunjukin apa lagi sih dalam box tersebut. Wah, banyak juga ya. Tapi satu lagi deh, adik bisa tebak nggak? Apa ya? Wah, ada susu juga ternyata. Wah, siapa di sini yang suka minum susu? Nah, pasti semua suka ya. Bagus susu buat kesehatan kita. Apalagi kalau susu itu susu yang putih, yang plain, adik ya, yang nggak ada rasa. Jangan terlalu banyak minum susu yang manis-manis, ya. Kurang bagus buat gigi, buat kesehatan juga. Ya, terlalu banyak manis-manis juga kurang bagus. Tapi lebih bagus adik minum susu yang tanpa rasa yang warna putih, ya. Bagus sekali buat kesehatan kita. Kenapa ya cerita Kadina? ah, Mau intip-intip isi box. Ada apa ya? Tadi ingat gak judulnya? Alkitab Cita Kita hari ini. Ya, belajar dari kisah 12 pengintai. Adik tahu apa itu pengintai? Ya, pengintai itu adalah mata-mata ya, orang yang bertugas untuk memata-matai atau mengintip ya, seperti ini nih, mengintip sesuatu yang mereka cari. Kita lihat isi Alkitab dalam bilangan itu apa sih, tentang apa? Nah, Tuhan menjanjikan bangsa Israel ya, bangsanya itu sebuah tanah Kanaan ya, tanah Kanaan yang sangat luas untuk bangsa Israel tempati, yang berisi madu, tadi ada gambar madu ya, susu dan segala macam buah-buahan, karena di tanah tersebut akan menjadi tanah yang subur bagi bangsa Israel. Namanya adalah tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan dijanjikan oleh Tuhan untuk ditinggali oleh bangsa Israel. Ya, karena bangsa Israel belum memiliki tanah untuk mereka tinggali. Mereka itu dari kota Mesir ya kan diperbudak, disuruh-suruh oleh bangsa Mesir untuk bekerja di sana. Jadi mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, Tuhan pernah berfirman bahwa bangsa Israel akan dikasihkan tempat tinggal, itu sebuah kota atau tanah Kanaan yang akan mereka tinggali, tanah yang sangat subur, yang berlimpah madu dan susunya. Nah, saat itu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Pak Musa, mereka sudah berada dekat sekali dengan tanah Kanaan, adik. Sudah dekat sekali. Tapi Bapak Musa berpikir, kita harus mengintip tanah tersebut. Apakah aman untuk mereka masuki? Jangan-jangan di sana mereka bertemu dengan musuh yang akan siap membunuh mereka, ya kan? Nah, atau di sana barangkali ada banyak binatang buasnya.
ya, yang siap memakan atau memangsa mereka. Ya kan mereka nggak tahu tanah tersebut sebelumnya. Jadi bangsa Israel dipersiapkan oleh Musa untuk memasuki tanah tersebut dengan cara mengirim 12 orang, ya, yang dipilih oleh yang dipilih oleh Bapak Musa dari bangsa Israel itu 12 orang untuk memata-matai atau mengintai tanah Kanaan. Seperti apa tanah tersebut? Apakah mereka bisa langsung memasukinya atau mereka harus menunda dulu? Atau bagaimana tanah tersebut? Apakah aman untuk mereka tinggali? Mereka, Musa percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah untuk mereka. Tapi Musa harus hati-hati. Apakah tanah tersebut itu betul tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan? Karena sudah dekat lagi mereka akan tiba di tanah tersebut. Jadi Musa memanggil 12 orang pengintai yang sudah dia pilih. Hai kalian, kata Musa, segera pergilah ke tanah Kanaan terlebih dahulu. Kalian melihat bagaimana bagaimana kota tersebut kondisinya. Setelah kalian sudah melihat-lihat, kalian kabari kami bagaimana kondisinya. Tapi hati-hati, kalian jangan sampai terlihat oleh orang-orang yang tinggal di sana. Akhirnya mereka pergi, adik-adik, ya, mengintip kota-kota yang ada di tanah Kanaan tersebut. Dan ternyata, adik setelah mereka mengintai, wah, mereka balik membawa apa ternyata? Hasil panen yang ada di kota tanah Kanaan itu, ya. Ternyata lihat ada buah-buah anggur. Wuduh, banyak sekali mereka bawa. Mereka bisa ambil sendiri adik-adik, ya. Terus ada macam-macam kentang, ada macam apalagi buah-buahan yang lain. Mereka juga bawa sangat banyak. Wah, ternyata betul tanah Kanaan itu tanah yang sangat subur. Ya adik-adik, ya. Dan tapi di antara 12 orang itu ada 10 orang, adik ya, yang mengatakan bahaya, bahaya. Kita tidak bisa masuki tanah Kanaan. Di sana tinggal orang-orang yang sangat besar, tinggi-tinggi perawakannya, lebih besar dari kita. Jangan-jangan mereka itu musuh kita. Ketika kita masuk ke kota tersebut, mereka akan menyerang kita. Apalagi mereka mendirikan benteng-benteng yang sangat tinggi. Kita kalau kita kalau sudah di depan benteng, tiba-tiba dibunuh mereka dengan pedang mereka. Habis semua kita. Kita jangan ke sana, jangan ke kota tersebut. Bahaya. Orang yang sangat besar-besar, tinggi-tinggi. Wah, 10 orang mengatakan demikian. Adik, bangsa Israel yang mendengarnya menjadi ketakutan. Mereka jadi marah sama Musa. Aduh Musa, bagaimana ini? Katanya Tuhan mau memberikan tanah Kanaan untuk kita. Tanah yang subur, tanah yang banyak madu dan susunya. Tapi buktinya apa? Di sana malah banyak orang-orang raksasa yang siap memakan kita. Ah, lebih baik kami tinggal di kota Mesir. Biar saja kami disuruh-suruh, tapi kami tidak mati konyol seperti ini. Kalau kami ke sana, kami sama saja mati di tangan orang-orang yang raksasa tersebut. Muncullah dua orang yang tidak setuju, yaitu Yosua dan Kaleb. Siapa ada di nama dua orang tersebut? Ya, Yosua dan Kaleb. Mereka sangat percaya kepada Tuhan. Mereka katakan, tidak, kita harus percaya pada janji Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Di sana betul, tanah itu sangat subur dan ada madu dan susunya. Kita akan tinggal di sana seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyertai kita hingga sejauh ini. Tinggal selangkah lagi, tinggal dikit lagi kita akan sampai ke tanah tersebut. Ayo, saudara-saudaraku, bersama-sama kita pergi ke tanah Kanaan. Jangan takut, percaya sama Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, menyertai kita. Tuhan sudah menjanjikan kita tanah Kanaan. Tuhan pasti akan memberikan pada kita. Biarpun ada orang-orang yang lebih besar, percaya Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan tanah tersebut untuk kita semuanya. Ayo, semangat, semangat. Kita harus percaya kepada Tuhan. Yosua dan Kaleb memberikan semangat pada bangsa Israel sehingga mereka jadi percaya.
mau masuki kota tanah Kanaan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik akan memasuki biasanya ini pergi ke apa nih? Siapa yang tahu nih adik bangunan apa? Ya, sekolah. Sekolah atau tempat yang baru. Adik-adik yang belum pernah ke sana atau adik belum ke sekolah terus belum pernah lihat masuk ke dalam sekolah tersebut. Adik takut nggak? Hmm, masih sebagian ada yang takut ya, ada yang bingung. Nanti di sekolah aku punya temen nggak ya? Nanti di sekolah teman-temanku baik-baik apa jahat? Jangan-jangan aku dimusuhi. Jangan-jangan gurunya jahat-jahat. Oh, jangan-jangan sekolahnya, oh, aku nggak suka sama pelajarannya. Oh, jangan-jangan di sana aku nggak bisa main. Wah, adik-adik penuh ketakutan, ya kan? Seperti bangsa Israel tadi yang menganggap, wah itu tanah Kanaan itu bukan milik mereka. Tanah Kanaan itu menakutkan. Ah, tapi lupa, Joshua dan Kaleb itu percaya sama Tuhan ya, adik ya, bahwa Tuhan sudah menyertai mereka. Sehingga mereka, bangsa Israel itu bisa selamat memasuki tanah Kanaan. Adik juga harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik. Walaupun adik-adik akan memasuki sekolah yang baru, tempatnya ataupun tempat yang baru, jangan takut. Tuhan akan menyertai adik. Percaya bahwa adik bisa ada di tempat tersebut. Adik bisa beradaptasi, adik bisa tetap bermain, adik bisa tetap bersekolah, adik bisa tetap mendapatkan banyak teman, ya kan? Ataupun uh, adik bisa uh, belajar sesuatu dari tempat tersebut. Jadi jangan takut memulai sesuatu. Hadapi, percaya Tuhan akan menolong adik-adik, menyertai adik-adik sehingga adik bisa berada di tempat yang adik-adik tadinya merasa ketakutan, bingung, ah, bagaimana nanti adik-adik di sana. Percaya sama Tuhan, ya Tuhan pasti akan menyertai adik-adik ya. Kalaupun adik punya teman baru juga, jangan takut sama teman baru. Percaya teman itu pasti akan menjadi walaupun baru ada dikenal, pasti teman yang baru itu akan baik sama adik-adik ya. Adik percaya asal adik berbuat baik juga pada teman-teman, teman-teman juga akan berbuat baik pada adik-adik. Percaya Tuhan akan menyertai dan menjaga adik-adik. Ada ayat hafalannya nih, sesuai dari firman Tuhan. Kita lihat ayat hafalannya diambil dari Yesaya 43 ayat 5a. Bisa baca semua? Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Tuh, firman Tuhan mengatakan ya kan? Jangan takut, sebab aku siapa? Itu Tuhan menyertai engkau. Ya, mudah ya hafalan kita. Ayo semua dibaca ayat hafalannya. Nanti adik hafal dalam hati supaya ayat hafalan atau firman Tuhan ini eh, selalu adik ingat. Jadi ketika adik-adik ketakutan, adik-adik berada di tempat yang baru, adik tidak tahu bagaimana, adik mendapatkan satu masalah, adik ingat firman Tuhan ini. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Ya, ya, baca sama-sama dari Yesaya 43. 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Oke. Sekali lagi ya, Kak Dina mendengarkan. Coba adik sendiri. 1, 2, 3. Oke, sekarang sudah bisa hafal? Saya, Kak Dina tutup ya. Ingat, Yesaya 43 ayat 5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Oke, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 43 ayat 5a. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Nah, luar biasa, adik bisa ingat ya.
Jadi adik jangan takut lagi kalau adik ada di tempat yang baru, adik mendapat kesulitan, boleh ingat firman Tuhan ini. Kayak sekarang Kak Dina mau tutup dalam doa, semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya, Kak Dina akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu hadir untuk kami, mengingatkan kami melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan akan selalu menyertai, menjaga kami ketika kami mendapatkan kesulitan ataupun masalah, ketika kami berada di tempat yang baru, tidak tahu harus berbuat apa. Kami mau percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong kami untuk melewatinya, untuk menghadapinya, sehingga kami tidak perlu takut. Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami yang jauh lebih sempurna ini hanya dalam namamu. Kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini cerita Kak Dina. Sampai jumpa lagi di lain waktu semuanya ya. Dadah, Tuhan memberkati. Bagaimana cerita firman Tuhan yang Kakak Dina sampaikan? Pasti semuanya diberkati dong. Dan kakak harap adik-adik semua yang mendengarkan cerita firman Tuhan di YouTube Bina Warga ini di ibadah online dapat dikuatkan dan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa dalam melakukan firman Tuhan di kehidupan adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik di rumah bisa menyiapkan persembahannya, dan kalau bisa adik-adik bisa taruh di amplop dan nanti bisa diberikan kepada mama, atau adik-adik bisa berikan itu kepada guru sekolah minggu di mana tempat adik beribadah dan bergereja. Nah, semua persembahannya sudah siap. Oke, mari kita menyanyi dari pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baik adik-adik, biarlah persembahan yang kita berikan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita, dan persembahan yang kita berikan dapat bermanfaat di mana kita beribadah sekolah minggu dan bergereja. Nah, kita akan mengucap syukur dan mendoakan persembahan kita, dan kakak juga akan mendoakan adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Engkau berikan bagi kami, baik berupa kesehatan maupun juga berupa uang. Dan kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, dan persembahan ini dapat bermanfaat untuk pelayanan Tuhan dimanapun adik-adik bergereja. Bapa, kami berdoa kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan baik dan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Hamba juga mau berdoa untuk adik-adik dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Dan jikalau ada adik-adik yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati, makan minum, obat-obatan yang dikonsumsi, agar semuanya itu menjadi alat kesembuhan dari Tuhan bagi tubuh adik-adik yang sakit. Engkau juga memberkati orang tua mereka sebagai wakil Tuhan dalam mendidik anak-anak yang Engkau anugerahkan kepadanya. Kiranya orang tua mereka dapat mendidik anak-anak mereka dengan firman Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati orang tua mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, memberikan mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak mereka, dan senantiasa apa yang mereka butuhkan Tuhan percukupkan. Peliharalah kehidupan mereka dan tuntunlah mereka dengan Roh Kudus-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekalian yang setia melayani adik-adik melalui ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Engkau juga memberkati dan menolong pelayanan ibadah sekolah minggu online ini, agar kiranya dapat menjadi berkat bagi adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini ya Bapa. Bapa, ini ungkapan syukur kami, ini doa kami, dan kami panjatkan hanya kepadamu saja. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Wah, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu online kita. Nah, untuk itu kakak mau mengajak adik-adik yang di rumah menyanyikan lagu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Kita naikkan ungkapan terima kasih Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan melalui pujian ini karena atas anugerahnya dalam kehidupan kita, dan Dia sangat baik dalam kehidupan kakak dan adik-adik yang ada di rumah. Mari kita menyanyi dari pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita berdoa menutup ibadah online kita pada hari ini. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada hari ini, itu semua bukan karena kekuatan dan hebat kami, melainkan karena anugerah dan pertolongan dari-Mu.
Bapa, terima kasih juga karena Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami sekalian akan beraktivitas kembali di hari ini. Kiranya juga Tuhan menolong, menjaga, dan menyertai kami di sepanjang hari ini. Sehingga hari ini kami melaluinya bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah sekolah minggu online kita telah selesai. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dadah!